Sekarang kita mulai ya kembali pada firman Tuhan, mulai belajar firman Tuhan, covenant of greatness atau perjanjian untuk menjadi besar. Semakin besar imannya, semakin besar saudara pengharapan, semakin besar visi yang Tuhan berikan, semakin besar ya sungguh-sungguh berjalan di dalam Tuhan, semakin besar ya jadi berkat dipakai oleh Tuhan, semakin besar ya berjalan dalam pertobatan, dalam kekudusan, dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini temanya saudara roller coaster load, artinya seperti jet coaster naik naik turun hidup load itu seperti itu saudara, naik turun gitu saudara. Nah kita akan belajar ya tentang bagaimana kehidupan Lut yang mengalami naik dan turun ya. Kejadian 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lut pun ikut bersama-sama dengan dia. Saudara, Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, saudara. Jadi kisahnya saudara, satu kali waktu Abram itu dapat visi dari Tuhan di Kejadian 12, tinggalkan lingkunganmu, pergi ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu, saudara. Aku akan berkati engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan berkati engkau luar biasa, sampai olehmu, oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Lalu saudara dia berangkat, dan di sini dikatakan Lot ikut Abraham gitu saudara ya kisahnya. Lalu saudara Kejadian 13 ayat 1 dan 2, lalu 5 dan 6, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun saudara lihat ya bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya ya, banyak ternak ya, perak dan emas yang Tuhan genapi janjinya kepada Abraham. Sungguh-sungguh ya setelah dia melangkah dengan iman ya ikut panggilan daripada Tuhan, Tuhan berkati luar biasa sekali saudara. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ternyata bukan Abraham saja, Lot yang ikut Abraham juga mengalami dapat berkat luar biasa. Abraham dapat berkat luar biasa, Lot yang ikut juga dapat berkat luar biasa. Saat itulah kehidupan Lot itu mengalami kenaikan saudara, mulai terus naik saudara, diangkat naik luar biasa saudara. Tapi kalau saudara baca terus nanti dalam kehidupan Lot juga akhirnya pernah mengalami habis-habisan, hancur keadaan saudara seluruh kehidupannya. Jadi sekali lagi Lot kehidupannya itu mengalami saudara seperti tadi jet coaster, naik turun saudara ya. Kehidupannya nggak sama. Mungkin ada di antara saudara yang hadir pada saat ini juga mengalami kehidupan saudara sempat naik luar biasa sekali saudara, diberkati Tuhan, diangkat oleh Tuhan, atau karena usaha saudara ya saudara sendiri gitu saudara. Tapi juga ada waktunya tiba-tiba turun, jatuh, bahkan kadang-kadang sampai habis-habisan. Saya kalau dengar kesaksian jemaat seringkali juga yang mengalami seperti ini saudara. Sempat sukses, sempat saudara, jatuh pailit saudara. Itulah perjalanan kehidupan seseorang. Itu juga perjalanan kehidupan Lot saudara. Lah kita akan belajar bagaimana Lot itu bisa naik saat itu, tapi juga bagaimana Lot itu bisa hanya turun, supaya kita bisa petik pelajaran, supaya kita bisa tangkap ya, kita bisa ikuti yang baiknya, bukan yang jeleknya saudara. Alkitab itu jujur, yang baik dan jelek semua dikeluarkan. Nah kita
akan belajar saudara keputusan yang mengangkat Lot ke dimensi kemuliaan. Saudara, yang pertama, Lot membuka hati untuk Tuhan percaya. Jadi ceritanya kalau bisa tanggap, tadi saya katakan Tuhan itu yang bicara pada Abraham. Abraham tadi pergi satu tempat, aku akan berkati engkau luar biasa sekali, saudara. Lalu dia berangkat. Saya percaya dia cerita dengan keluarganya semua, mungkin ayahnya atau saudara semua. Dan salah satunya, saudara, Lot itu percaya, berani ikut, saudara. Ya, saat dia cerita mungkin banyak juga yang mendengarnya, saudara. Saya yakin setiap kali kita cerita, setiap kali kita bersaksi, saudara, lihat ada yang percaya, ada yang tidak percaya, saudara. Ada yang percaya muji-muji, saudara. Tapi ada yang nggak percaya malah mencela, saudara. Wah, itu pamer, wah itu apa, cerita yang baiknya saja dan macam-macam, saudara. Selalu ada berbagai tanggapan. Tapi bersyukur, saudara, baiknya Lot itu berani percaya, itu bisa percaya, itu mudah percaya. Lot itu nggak dapat dari Tuhan loh, saudara. Yang dapat dari Tuhan itu hanya Abram, saudara. Abram yang dapat, Abram bersaksi, Abram cerita, saudara. Lot ini berani percaya, lalu ikuti, saudara. Dan karena dia berani percaya apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham, dan dia ikuti, dia ikut dapat berkat. Dia ikut dapat berkat. Sekali lagi, dia ikut dapat berkat. Mudahnya apa? Percaya. Kita di dalam Tuhan, kunci utama kekristenan adalah percaya. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita butuhkan, yang daripada Tuhan, yang kita harapkan. Harus ada iman untuk dapat pengampunan, harus dengan iman dapat keselamatan, harus dengan iman dapat mujizat kesembuhan, harus dapat iman, saudara, untuk dapatkan anugerah dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam masa depan. Harus dengan iman. Hidup dalam kasih karunia harus dengan iman. Iman adalah dasar. Kalau kita lihat di sini juga sama. Dasar pertama, Lot itu mengalami hidupnya terangkat waktu dia berani percaya perkataan Tuhan, sekalipun dia enggak dengar sendiri, dengar dari Abraham. Hari ini saya ingin ajak saudara petik satu pelajaran. Banyak firman Tuhan disampaikan, kesaksian orang-orang yang sudah mengalami. Betul saudara ya? Saudara belajarlah jadi orang yang mudah percaya, yang bisa percaya. Kalau saudara nggak percaya, Tuhan sediakan pengampunan, nggak percaya, nggak dapat. Tuhan sediakan keselamatan, nggak percaya, nggak dapat. Tuhan sediakan kuasa, mujizat, kasih karunia dan anugerah. Kalau nggak percaya sudah pasti nggak dapat, saudara. Awal harus dasarnya iman. Iman dasar kita mengalami, mendapat sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Kalau kisah nyata banyak sekali saya juga khotbahkan seperti ini. Orang-orang yang mengalami berkat Natal luar biasa adalah jenis orang-orang yang dapat percaya, yang mudah percaya. Maria, Yusuf, orang-orang yang mudah percaya. Malaikat datang pada Maria berkata dia akan mengandung, melahirkan seorang anak. Dia akan melahirkan Mesias, saudara. Itu sangat gak masuk akal. Belum menikah kok, saudara. Betul gak, saudara? Apalagi melahirkan Mesias, saudara. Juru selamat. Sungguh-sungguh tidak bisa masuk akal. Mana mungkin. Tapi waktu malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu dia berani percaya, aku hamba Tuhan. Jadi seperti yang dikatakan Tuhan, jadi seperti yang dijanjikan Tuhan, jadi dalam kehidupanku. Itu awal mendapatkan. Saudara, Yusuf juga pertama nggak bisa percaya. Dia tunangan, tiba-tiba tunangannya ngomong, aku meteng, gitu, saudara. Wah, sulit sekali bisa dipercayai, saudara. Ini gimana? Nggak mungkin, sudah nggak mungkin. Tapi luar biasa loh. Ya, dia itu nggak buru-buru ceraikan Maria. Dia tanya Tuhan, dia bergumul, dan Tuhan ingatkan dalam mimpi. Ya, Maria bukan berselingkuh, tapi sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan sedang datang
atas kalian. Kalian dipilih untuk mengandung, melahirkan Mesias dalam kehidupan lewat mimpi. Begitu bangun, lalu dia percaya, ambil Maria Jesi. Karena mudah percaya, mereka dapat. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Kalau nggak percaya, Maria atau Yusuf nggak percaya, mungkin kehilangan kasih karunia, rencana Tuhan yang sudah disediakan, yang ditawar pada mereka, mungkin bisa kehilangan. Tapi luar biasa, mudah percaya, mudah percaya. Kalau diceritakan banyak sekali, saudara, para gembala itu juga orang-orang yang mudah percaya. Begitu malaikat datang beritakan, hari ini telah lahir Sang Juru Selamat dunia, Mesias, ya sudah lahir. Mereka percaya, segera datang ya di kandang Bethlehem, temukan Mesias dalam hidupnya. Orang-orang Majus diberitahu Tuhan hanya melalui perbintangan, saudara. Tuhan nggak lihat melalui ilmu mereka yang meneliti perbintangan. Bintang itu menandakan telah lahir raja di atas segala raja. Mereka percaya sampai dari daerah Iran sampai ke Bethlehem, saudara. Melangkah percaya terus. Sekali pada pergumulan di perjalanan percaya, dan akhirnya temukan Mesias. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Rahasia orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, itu adalah iman. Imannya kecil, nggak bisa percaya yang besar, nggak bisa dipakai yang besar, saudara. Iman. Hari ini saya dorong setiap saudara, kalau saudara belum pernah ikut Tuhan, belum dapat keselamatan, jaminan yang pasti, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mudah percaya. Kamu datang di sini bukan kebetulan. Tuhan yang tarik untuk dengar firman Tuhan. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan, maka engkau akan terima keselamatan. Janjian itu pasti. Melangkah baptis, yang belum baptis melangkah baptis, percaya, dimeteraikan, berjemaat di gereja ya dengan baik, dan saudara akan bertumbuh dalam kasih karunia, dalam tuntunan Tuhan dan anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, karena Lot ya mengalami pertobatan, saudara, yang sejati. Tadi dikatakan, saudara, ya salah satu keputusan luar biasa, putuskan keluar dari lingkungannya, masa lalunya, mulai berjalan bersama Abraham. Panggilan itu Abraham ada, tinggalkan lingkunganmu. Karena saat itu lingkungannya adalah orang-orang yang menyembah berhala, hidup dalam dosa. Saudara, untuk mengalami kasih karunia Tuhan, nggak ada cara selain iman nomor satu, juga tinggalkan. Saudara, kehidupan dosa harus tinggalkan. Kalau percaya tetap hidup dalam dosa, ya sulit. Yang nggak mungkin, saudara, betul nggak, saudara? Ada anak Tuhan, aku imani, aku percaya Tuhan itu pasti. Tuhan tidak pernah lalai. Dia berjanji dan menggenapi janjinya. Dia sudah berjanji double favor, saudara. Tapi kalau tidak bertobat, tidak tinggalkan dosa, yang nggak akan bisa mengalami janjinya Tuhan. Kalau engkau tinggalkan dosa, bukan terus hidup dalam dosa. Dia berani ikuti Abraham tadi, saudara. Tinggalkan lingkungannya, berjalan ambil keputusan, berjalan dalam jalan yang dituntun oleh Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Maka dia ambil langkah yang baik. Itu yang membuat dia dari hari ke hari makin bertumbuh, dari hari ke hari makin maju, dari hari ke hari makin, saudara, sukses, dari hari ke hari makin mengalami kasih karunia. Apa? Pertobatan, tinggalkan hidup lama, berjalan dalam hidup yang baru dalam Tuhan, maka ngalami kasih karunia. Sejak saudara buka hati, ikut Tuhan, saudara sudah tinggalkan dosa atau tidak? Tinggalkan Mesir, tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama. Kalau belum, saudara, dosamu yang menghalangi engkau dapat pertolongan Tuhan. Dosamu yang menghalangi engkau dapat kasih karunia daripada Tuhan. Tinggalkan dosa, pertobatan yang sungguh-sungguh, sungguh ambil langkah, tinggalkan lingkungan.
Ya, itu membuat engkau sungguh-sungguh keluar dari jerat dosa, keluar dari kutuk, keluar dari semua yang tidak baik, dan berjalan dalam kasih karunia. Saya tidak tahu setiap saudara, tapi bukalah hatimu. Saya percaya Roh Kudus sedang berkata pada saudara, kalau ada dosa pasti dosa perzinahan, dosa ya apalagi saudara dalam penipuan, dosa dalam rumah tangga, dosa dalam keuangan, misalnya melanggar firman Tuhan, dosa dalam apapun. Sekali lagi, hidup lama tadi juga penyembahan berhala, buang saudara. Tuhan saudara cukup, nggak usah kasih tembel atau tambah macam-macam, kantong putih, kantong kuning, kantong abang, kantong hijau, kantong apa enggak tahu gitu saudara. Tuhan saja sudah cukup, nggak perlu ditambah macam-macam. Setuju saudara? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang lain itu malah merusak kasih karunia yang Tuhan berikan saudara. Hari ini ambil keputusan, sungguh-sungguh aku tinggalkan lingkungan, aku tinggalkan dosa, aku mau berjalan dalam tuntunan Tuhan seperti Abraham, seperti Lot saat itu, dan saudara akan berjalan dalam kasih karunia. Saudara berjalan dalam anugerah, ada pertobatan yang nyata. Juga tak tambah ya, tobatnya sungguh-sungguh saudara. Jangan tobatnya tobat lombok, pedes, tidak mau, besoknya lagi saudara. Ya, bertobat, saudara akan mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya, 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perobot Roma, ya untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, itu kalau saudara tinggalkan dosanya, dan saudara akan mengalami kasih karunia, saudara akan mengalami anugerah. 2 Petrus 2 ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Saudara lihat di sini ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, hingga jiwanya, ya jiwa yang benar itu tersiksa. Dia ada di lingkungan yang jahat, tapi dia tetap berusaha jaga kekudusan, tidak terpengaruh saudara. Terus sampai di sini disebut ia menyelamatkan Lot, orang yang benar saudara, karena terus jaga hidupnya dalam kebenaran. Jadi jangan sampai saudara, lah gimana lingkunganku memang gini semua kok, aku ya ikut ketularan saudara. Jangan saudara, dunia boleh gelap, ya kita tetap hidup dalam terang. Dunia boleh kacau, saudara, hidupnya enggak karuan, tetap saja kita hidup dalam kebenaran. Ya, Alkitab berkata, zaman yang jahat makin jahat, tapi yang kudus makin kudus. Komitmen, dan saya percaya saudara akan mengalami kasih karunia, saudara akan mengalami anugerah yang luar biasa. Amin saudara. Yang ketiga, Lot mengikuti Abraham. Ya, rahasia mentor yang mengubah hidupnya. Lot itu ikuti mentor yang mementor dia, yang menuntun dia, yang memimpin dia, yang bisa mengarahkan. Jadi waktu dia ambil keputusan, ikut Abraham. Abraham bapak orang percaya, punya iman yang luar biasa. Abraham sahabatnya Tuhan, dikatakan dia punya kehidupan yang luar biasa. Waktu Lot ini nempel sama Abraham, dia akan terus dapat bimbingan dari Abraham. Dia akan terus lihat cara Abraham menghadapi tantangan dan masalah. Dia akan terus saudara, ya dituntun, dimentor, dinasihati, dibimbing saudara, sehingga dia ikut Abraham. Abraham bertumbuh dan dia juga bertumbuh. Abraham maju dan dia maju. Abraham diberkati, dia juga ikut dapat berkat, karena ada mentor yang dia ikuti, mentor yang baik, mentor yang bisa membimbing dia, mentor yang mau saudara nuntun dia, sehingga dia jadi ya orang yang beruntung
karena ada Abraham yang mau saudara mengajak dia, yang mau menuntunnya, yang mau mengarahkan saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya Tuhan itu sudah menetapkan setiap kita, di atas kita ada tudung rohani yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Selama engkau di bawah tudung rohani yang Tuhan tetapkan, engkau akan terlindung, engkau akan tertuntun, engkau akan aman, dan engkau akan dapat bimbingan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Tudung rohani itu yang pertama adalah orang tua. Anak-anak, orang tua diberi tugas oleh Tuhan, ya, memelihara saudara, menuntun saudara, membimbing saudara, bahkan memperjuangkan saudara. Oh, hormati orang tua, dekatlah dengan orang tua. Kalau engkau terus dekat dengan orang tua, hormati orang tua yang baik-baik, saudara, diteladani, hidupmu akan terarah, hidupmu akan terpelihara, hidupmu akan terjaga, hidupmu akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Jangan kurang ajar dengan orang tua, saudara. Seperti apapun Tuhan berkata, hormati orang tuamu. Mereka sudah dipilih oleh Tuhan, ditaruh di atasmu, diberi tugas tanggung jawab, memelihara dengan baik, ya, membimbing dengan baik, memperjuangkan dengan baik. Orang tua korban luar biasa. Ya, kalau sampai orang tuanya memang sungguh-sungguh nggak benar, dia akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Tapi saudara, jadilah anak yang baik. Saudara akan terima anugerah Tuhan, saudara akan terima berkat Tuhan, saudara akan terima kasih Tuhan. Kalau sungguh-sungguh orang tuamu nggak baik, Tuhan akan beri jalan keluar dengan caranya Tuhan. Tapi hormati firman Tuhan, hormati orang tua, karena itu ketetapan dari Tuhan. Betul? Itu di dalam keluarga. Kalau di dalam gereja, ya para pemimpin yang sudah ditetapkan, saudara, di atas saudara. Pemimpin-pemimpin, gembala sidang, saudara, itu saudara akan bisa jadi mentor yang terus menuntun, yang terus saudara pembimbing, yang terus mengingatkan, yang terus menguatkan saudara. Jangan tinggalkan, saudara. Kalau engkau tinggalkan gereja, nggak ada lagi tudung rohani bagi saudara, nggak ada lagi pemimpin yang membimbing saudara, yang mengarahkan saudara, yang menguatkan saudara. Saudara ada dalam tudung rohani yang sudah Tuhan tetapkan. Alkitab berkata, hormati para pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi, ya, pimpinan di atas saudara dalam gereja, dan saudara akan bertumbuh. Rohanimu bertumbuh, imanmu bertumbuh, ketaatanmu bertumbuh, kasih karunia dalam hidupmu bertumbuh. Selama Lot ini terus nempel pada Abraham, berkat Abraham turun atas dia. Selama seorang nempel pada orang tuanya, berkat orang tua turun pada anak-anaknya. Selama engkau terus nempel gereja lokal yang Tuhan tetapkan bagi saudara, berkat gereja lokal mengalir dalam hidup saudara. Oh, melimpah dalam kehidupan saudara. Terima gereja, terima favor, saudara, terima favor. Gereja terima kasih karunia, saudara, terima kasih karunia. Pengurapan itu akan mengalir dari atas sampai ke bawah. Betul, selama Lot nempel dengan Abraham, berkat Abraham itu transfer juga, dia dapatkan juga. Itu yang membuat Lot bertumbuh, 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 lebih maju, lebih maju, lebih maju. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Ya, jadi tetapkan, ya, di Roma jadi anak yang baik, di gereja tertanam dalam satu gereja lokal. Jangan keliling-keliling tanpa tertanam, saudara. Saudara akan kacau sendiri. Setiap orang Tuhan itu sudah tugaskan, ada yang melindungi, memelihara, menjaga, menuntun, bahkan memperjuangkannya. Itu sudah anugerah dari Tuhan. Ada yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membimbing saudara. Hormati, taati saudara, sehingga mengalami kasih karunia yang luar biasa. Jangan hanya kata orang, oh, mentormu siapa? TikTok. Lah, saudara bisa bingung, saudara. Di TikTok itu macam-macam loh, saudara. Betul, saudara. Ada benar, ada sesat, macam-macam, saudara. Iya, mentormu siapa? YouTuber gitu, saudara. Sekali lagi, nempel
dan saudara melekat pada memang Lot Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, dan Lot bertumbuh dengan baik. Ikuti ya saudara, berjemaat dengan baik, daftarkan secara sah, jadi anggota jemaat yang tetap tertanam di bait Allah. Engkau akan bertumbuh, ambil langkah baptis saudara, supaya dimeteraikan dalam Tuhan, sah milik Tuhan. Maka anugerah Tuhan sudah sah, harus turun atas kehidupan saudara. Tuntunan, ikut komsel dengan baik, kelompok kecil, ada yang memperhatikan, ada yang mengarahkan, ada yang terus menuntun saudara. Kalau melayani, ikut pemuritan, tangkap visi dari Tuhan, terima impartasi pengurapan. Saudara melayani tanpa ikut pemuritan, saudara akan liar, sudah saya jaminlah. Tanpa ikut pemuritan, saudara karena nggak ngerti Tuhan perintahkan gereja kita untuk apa, Tuhan berikan strategi untuk apa, pasti akan jalan sendiri. Saudara, jadi murid yang baik. Pemuritan adalah DNA pertumbuhan rohani setiap orang percaya. Pemuritan DNA di dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan. Yesus datang mengembangkan pelayanannya melalui pemuritan. Maka dia membangun murid, 12 murid dimuridkan dengan baik, 70 murid yang disebut Kristen di Antioquia. Sejak pertama kali orang percaya disebut murid, yang disebut murid yang disebut Kristen itu hanya yang jadi murid. Amin. Amin. Itu 3 hal yang buat Lut bertumbuh. Komitmen sungguh-sungguh saudara. Ya, tinggalkan dosa sungguh-sungguh saudara. Ya, percaya pada Tuhan, percaya, tinggalkan dosa. Lalu dalam pengembalaan yang baik, dalam bimbingan, ya ada mentor yang memintor saudara. Tidak malah merasa keminter, lebih pintar dari ya mentornya, dari pemimpinnya itu saudara. Lalu sekarang kita belajar keputusan yang membuat Lot terpuruk. Dan akhirnya dia ngalami, dia terpuruk. Kenapa bisa terpuruk saudara? Iya saudara, setelah diberkati tadi kita baca ya saudara, diberkati Abraham kaya, ternaknya banyak sekali. Lot juga sama, diberkati, ternaknya banyak sekali. Lalu terjadi ribut, sering ribut saudara. Sudah sama-sama banyaknya ribut saudara. Lot hatinya berubah saat sudah diberkati. Saya ulangi ya saudara, Lot hatinya berubah saat atau setelah diberkati. Setelah sukses hatinya berubah. Ada orang saudara belum diberkati lama, kecewa dengan Tuhan. Mana katanya berkat, mana perpuluhan katanya, mana. Ada orang teriak terus, sungut-sungut saat belum diberkati. Tapi ingat, juga ada banyak orang sudah diberkati justru lupa dengan Tuhan. Ada enggak saudara? Ada enggak saudara? Saya tanya, di sini ada enggak? Di sini ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Tapi doa saya mudah-mudahan tidak ada. Keluarga Allah kok. Amin saudara. Sudah diberkati seperti Daud, makin cinta Tuhan. Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Makin diberkati lagi, makin cinta Tuhan. Abraham diberkati, tetap cinta Tuhan. Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Makin melekat pada Tuhan. Lot dulu itu enggak punya apa-apa, hanya ikut Abraham. Betul enggak saudara ya? Abraham diberkati, dia ikut diberkati. Karena dia ya dimentor sama Abraham. Tapi setelah sukses beda. Enggak nganggap lagi Abraham itu mentor. Ya, enggak nganggap lagi berkat itu, sudah lupa. Kalau dia bisa diberkati karena ikut Abraham. Sekarang berani dengan Abraham. Dikatakan dalam Alkitab seringkali bertengkar gitu saudara. Dombanya atau kalau sekarang ya pegawainya Abraham sampai bertengkar dengan pegawainya Lut. Kalau sekarang itu gitu saudara. Ya biar bertengkar terus saudara. Sampai Abraham akhirnya yang berkata pada Lut, kita ini family, jangan bertengkar.
Daripada bertengkar, ayo kita sendiri-sendiri saja, pilih lebih dulu. Kau yang pilih gitu, saudara. Ya, saudara. Ya, aku ngalah saja. Orang benar itu selalu ngalah, saudara. Yang ngotot-ngotot itu belum tentu benar, saudara. Lot itu ya, kalau dia yang milih gitu, saudara. Dengar, jangan sampai setelah diberkati hatimu berubah. Itu awal kejatuhan. Itu awal habis-habis. Berkat adalah dari Tuhan. Amin. Jangan kehilangan sumber berkat. Tapi Tuhan juga pakai orang tua. Tuhan juga pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga pakai gereja Tuhan. Menjadi pembimbingnya, menuntunnya. Sehingga terima anugerah yang daripada Tuhan. Orang tua diberkati, anak ikut diberkati, gereja diberkati, jemaat ikut diberkati, pelayan ikut diberkati. Tetaplah rendah hati. Tetaplah sadar, semua itu dari Tuhan. Tuhan juga pakai manusia, betul saudara? Bisa menghargai, bisa menghormati. Hatimu tetap melekat pada Tuhan. Engkau aman. Engkau akan makin naik. Engkau akan naik. Engkau akan naik. Dan engkau akan naik. Dan engkau tidak akan turun lagi, saudara. Jadi saja belum diberkati, jangan berontak, saudara. Percaya saja, imanmu tetap. Dan koreksi, mungkin ada dosa yang belum ditinggalkan. Maka Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong kau, tapi yang menghalangi adalah dosamu. Buang dosa, anugerah datang. Buang dosa, pengampunan datang. Buang dosa, kasih karunia Tuhan datang. Kau akan naik. Tapi setelah naik, ingat, jangan hatimu melekat pada harta. Hatimu terus harus melekat pada Tuhan. Jangan dulu rendah hati, setelah berkati jadi tinggi hati, sombong. Orang tinggi hati merasa hebat, saudara. Itu awal kejatuhan. Belajar, saudara. Nah, saya percaya itu yang penting sekali, saudara. Nah, lalu yang kedua, saudara, dia gagal dalam ujian, saudara. Satu kali tadi saya katakan, Abraham akhirnya ambil langkah karena sudah beda toh ya saudara, daripada ribut. Abraham berkata, Lut, ya sudah kita sendiri saja, engkau bisa pilih, engkau bisa tinggalkan aku, engkau sudah sukses, ya engkau pilih saja, sudah daripada ribut itu saudara. Saudara tahu itu memang menghindari ribut karena daripada bertengkar harusnya Lut kan dimarahin karyawan kita selalu ya. Kita juga bisa maju karena ikut Abraham. Jangan musik-musik dia. Betul, harusnya kan gitu saudara. Tapi dia enggak, terus dia bertengkar paling besar. Abraham mengalah. Lah diuji. Kalau engkau sudah merasa bisa jalan sendiri aja, enggak usah ikut, enggak apa-apa. Oh, beneran ya saudara. Sekarang bebas, enggak terikat lagi. Kan gitu tuh saudara, betul kan? Bebas. Lalu dia langsung, aku pilih yang di sana. Saudara, dia jalan di sana. Dia pisah dengan Abraham. Dia tinggalkan Abraham. Kehilangan sumber saluran berkat yang sudah Tuhan berikan. Gagal dalam ujian. Tuhan itu bisa menguji melalui kekurangan, melalui kesulitan. Tapi Tuhan juga bisa menguji melalui godaan. Seolah-olah wah bebas, sekarang enggak terikat, sekarang enggak, dulu gini enggak boleh, itu enggak boleh. Seperti anak yang hilang kan gitu. Dulu ini enggak boleh, itu enggak boleh. Usah. Saudara belajar dengan siapa? Ruth. Ruth ngalami loh saudara, betul? Waktu Naomi mau kembali ke Bethlehem, masih ingat ya? Naomi mau kembali. Naomi memberi tawaran dua menantunya, satu Orpa, satu Ruth. Ya, kamu boleh kembali ke asalmu, ke bangsamu, karena aku akan kembali ke Bethlehem, saudara. Betul saudara? Ruth ya berkata, ya sudah, kalau gitu aku kembali saja, tinggalkan Naomi. Dia kembali, ceritanya sudah nggak ada. Gimana nggak ada lagi? Beda dengan Ruth. Ruth berkata apa? Demi Tuhan, ya, aku tetap akan ikut engkau. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kemana engkau pergi, aku mau ikut. Aku tetap saja nggak akan tinggalkan engkau. Dia orang yang setia sampai dia berani percaya. Dulunya dia bukan orang Yahudi, dulunya dia bukan umat Allah, tapi ambil komitmen. Aku percaya Allahmu Allahku,
bangsamu bangsaku, kemana engkau pergi, aku ikut kau pergi, kita bersama-sama, aku akan ikuti kau terus. Dan sungguh-sungguh dia ikuti. Justru waktu dia lulus ujian, tetap setia, ikuti Naomi. Akhirnya dia ngalami satu kelimpahan, satu perubahan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan temukan seorang konglomerat. Akhirnya dia jadi istri konglomerat. Akhirnya dia ngalami kasih karunia anugerah yang luar biasa. Sampai nurunkan terus sampai Daud, saudara, yaitu keturunannya dia sampai Mesias, orang yang setia, lulus dalam ujian kesetiaan. Betul? Satu lagi saya beri contoh, siapa? Elisa. Elisa sudah dengar Elia mau diangkat ke surga, betul? Dia ikuti. Ya, satu tempat. Tapi Tuhan berkata, pindah lagi. Saudara, sampai tempat pindah lagi. Jadi sampai Elia itu berkata, Elisa, gak usah ikut, gak apa-apa. Kamu sudah ikut kok berapa kali kok. Ini Tuhan yang bawa pindah-pindah terus. Sudah gak ikut, gak apa-apa. Itu ujian, saudara. Tinggalkan aku, gak apa-apa. Itu ujian, saudara. Apa kata Elisa? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku akan terus sertai engkau. Aku akan terus ikuti engkau. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku akan terus ikuti. Hebat. Kalau dia tinggalkan, dia nggak pernah dapat pengurapan double porsi. Betul? Sampai di satu tempat rombongan nabi, sekitar 50 nabi ngejek, ngapain ikut Elia, gurumu, mentormu, bapak ruhanimu. Engkau ngapa ikut? Nggak dapat apa-apa. Ya gurumu, ya mentormu, bapak ruhanimu akan diangkat. Engkau ditinggal sendiri, percuma. Ngapain? Ikut aku saja, rombongan nabi hebat. Dia berkata, diam. Aku sudah tahu langkahku, benar. Jangan banyak bicara, diam. Dia nggak mau nanggapi bujukan-bujukan. Kalau dia nanggapi, mungkin bisa ikut terpengaruh. Itu terjadi berulang-ulang. Sampai terakhir Elia berkata, engkau ngotot ikut terus. Minta sesuatu sebelum aku diangkat. Elia itu tahu ini anak setia. Dia malah minta, suruh minta satu sebelum aku terangkat. Apa yang kau minta? Dia berkata, pengurapan double. Elia berkata itu sulit. Sebenarnya secara umum tidak mungkin. Minta kok 2 kali lipat dari gurunya, saudara. 2 kali lipat dari Elia gitu, saudara. Tapi bapak rohani yang baik berkata, kalau engkau bisa lihat aku saat terangkat, dengar ya. Kalau engkau bisa lihat aku apa saudara? Saat terangkat, engkau dapat. Artinya apa? Sebetulnya artinya jangan tinggalkan aku. Kalau engkau tinggalkan aku diangkat, kau nggak bisa lihat, engkau nggak pernah dapat. Ikuti terus kesetiaanmu, pegang terus, ikut terus, sampai nanti satu kelak tiba-tiba Tuhan angkat, dia masih ikut, dia bisa melihat Elia diangkat. Waktu dia lihat Elia diangkat, dia teriak, Bapakku, kereta ya berkuda berapi datang, lalu jubahnya turun untuk dia. Ujian kesetiaan, lulus. Dia dapat. Hari ini saja setia. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Amin. Jadilah orang yang setia, lulus dalam ujian, dan kau akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jangan jatuh seperti Lut jatuh. Kacang lali kacang lali kulitnya. Ya macam-macam. Tapi belajar, itu pelajaran yang baik. Saya tutup dengan beberapa kesaksian yang saya dengar bagus-bagus. Itu jemaat semua. Satu ya Pak Purnomo, tidak tahu karena ini jemaat Solo semua ya, saudara. Pendoa, dia bersaksinya, dia sempat sukses, saudara. Berhasil punya usaha, ya buka
ya konter atau toko di 6 mall, saudara. Tapi kesuksesannya membuat dia lupa Tuhan. Makin ya kurang ibadah, makin jauh dari Tuhan. Terus saudara, satu hari karena pandemi saudara, habis apa saudara? Habis. Waktu badai datang nggak punya fondasi, nggak punya akar untuk berpegang karena sudah lepas dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, habis. Dan bersyukurnya akhirnya dia disadarkan, saudara. Ia mulai datang lagi pada Tuhan, terus cari Tuhan, kembali ibadah sungguh-sungguh, taati perintah Tuhan, bahkan mulai lagi melayani lagi, saudara. Ya, setahap, dan sekarang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dia punya visi seperti dulu, buka di berbagai kota. Sekali lagi, saudara. Yang kedua, Ibu Sari, ini jemaat Solo juga, saudara. Dia juga berkata setelah menikah, usaha akhirnya sukses. Tapi sayang setelah sukses juga lupa dengan Tuhan. Dan akhirnya juga dia mengalami hancur gitu, saudara. Hancur. Ini di YouTube ada kelihatannya. Kalau saudara cari di YouTube pun ada. Ya, hancur, saudara, keadaan hancur. Lalu dia mulai sadar. Dia mulai ibadah. Dia mulai sungguh-sungguh, saudara, datang lagi ibadah, doa puasa. Saudara, semua firman Tuhan yang didengar mulai taat dilakukannya. Salah satu ya dia sering dengar khotbah saya, Pak Jo, Bunita. Satu kali dia sedang bergumul, saudara. Lalu dengar Bunita berkata, ya kalau engkau ingin dengar petunjuk Tuhan, rema, doa puasa 100 hari katanya. Kalau engkau enggak dengar, cari saya, pasti ada sesuatu yang salah gitu. Dia ikuti doa puasa, saudara, 100 hari loh, saudara. Luar biasa sekali. Saya dengarkan di sini, saudara. Tiba-tiba aneh, saat dia doa puasa, Tuhan itu berbicara, suruh suamimu keluar dari pekerjaan. Dia ya bingung, wong dia habis suaminya kerja kok suruh keluar dari kerjaan. Ya, tapi makin lama suara Tuhan makin kuat. Lalu dia ngomong dengan suaminya yang nggak mudah saja menerima, saudara, bergumul. Tapi akhirnya ambil langkah, ya sudah, karena ya istrinya yakin Tuhan berkata itu keluar, saudara. Belum keluar dulu, karena Tuhan teguhkan terus, sebab lingkungan kerja di suamimu itu tidak baik. Kalau tidak keluar nanti rusak suamimu. Tuhan teguhkan seperti itu. Lalu dia rundingan dengan suaminya. Setelah suaminya juga doa, akhirnya ambil langkah keluar. Nah, lalu terus mulai ikut Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Ya, oh perintah Tuhan semuanya. Satu hari dia berdoa pada Tuhan dan dia rindu, Tuhan, kalau ya bos yang sebelumnya, jadi ini bos yang terakhir, lingkungan kerja tidak baik, bisa kerja lagi di tempat yang dulu tempatnya baik itu. Wah, enak loh. Tapi mosok mau ya bosnya yang dulu ya, suamiku sudah keluar kok, ya masa diterima. Tapi dia tetap doa. Itu hanya ada kerinduan. Dia yakin akhirnya Tuhan yang memberikan ingatan. Enggak lama, berapa hari, bos yang dulu itu malah telepon, cari suaminya, diajak minta, ayo balik ke perusahaan kita. Ditawarin, saudara, jabatannya naik, PK-nya gajinya 3 kali lipat. Luar biasa, dia kaget loh. Tuhan itu hebat loh. Kalau Tuhan sudah berbicara, yang tidak masuk akal terjadi loh. 3 kali lipat. Dia bersyukur, saudara. Singkat cerita, suaminya di situ terus bertumbuh, bahkan dikasih jabatan yang lebih tinggi, dan dia juga ditolong Tuhan. Mulai lagi usahanya mulai jalan, mulai maju. Ya, sampai tiap bulan itu ratusan juta, mungkin hampir miliaran itu. Maju terus, saudara, luar biasa. Dan satu hari tanya dengan suaminya, sekarang gimana keadaanmu di tempat kerjamu yang baru? Gimana? PK-nya gimana?
suaminya berkata sampai kaget semua. Saya baca ya kaget. Saudara dengar mungkin nanti kaget. Suaminya berkata, sekarang gajiku 15 kali lipat dari dulu. Ikut di sini. Bukan 3 kali, 15 kali. Tuhan itu nyata. Hiduplah berjalan dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Terus bersama Tuhan. Saudara akan lihat dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Saudara akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Satu lagi ya, karena ini semua kehidupannya sama. Seperti kisah Lut ini saudara. Cuman endingnya baik. Lut endingnya gak enak saudara. Tapi ini endingnya baik-baik. Satu namanya Pak Oni saudara. Dia dulu jemaat Solo saudara. Ya, jadi jemaat lahir di sini, baptis di sini, lalu sempat jadi part-time di toko buku. Itu Bu Budiono ada, betul ya? Ya, pernah part-time di toko buku, saudara. Lalu dia berjuang. Akhirnya dia pindah ke Jogja, buka kuliner di Jogja. Dia berkata, dan ternyata setelah dia pindah di Jogja, saudara juga ngalami mulai maju. Tapi kemajuan bukan membuat dia jadi baik, malah akhirnya hidupnya rusak. Judi, saudara, obat terlarang, saudara, banyak sekali hidupnya jauh dari Tuhan. Sudah tidak ke gereja juga, malah hidupnya rusak, saudara. Setelah diberkati, saudara, ya dia berkata untungnya nggak ketangkep saat itu polisi, saudara. Dia nggak pernah bertobat. Satu hari dia nabrak kecelakaan, sampai dia akhirnya harus dipenjara, masuk penjara. Dia berkata di penjara, saya berontak, Tuhan kenapa Engkau tidak lindungi aku? Kenapa Engkau tidak menolong aku? Dia berontak dengan Tuhan. Wong wis salah, saudara, ijek berontak be Tuhan loh, saudara. Salah, hidupnya enggak benar, ngalami penderitaan aja nyalah ke Tuhan. Oh, itu manusia kan gitu, saudara. Dia berat sekali, saudara. Iya, sampai sungguh-sungguh rasanya ya enggak tahan, saudara. Nah, singkat cerita setelah keluar dari penjara, saudara, saya dengar kelihatannya setengah tahun atau 1 tahun gitu, saudara. Keluar dari penjara, dia pindah ke Bali, merintis lagi di Bali, saudara. Usahanya mulai dirinci lagi, dan juga sama, saudara, mulai maju usahanya di Bali, saudara. Sama kumat lagi, saudara. Mulai, saudara, rusak lagi. Ini obat terlarang ternyata di Bali, bukan yang di Jogja, saudara. Di Jogja dia tinggalkan Tuhan karena sibuk pekerjaan, sibuk maju gitu, saudara. Ini mulai lagi judi, obat terlarang terus, saudara. Sampai satu kali dia bawa mobil, sekarang sudah mulai kaya, saudara. Bawa mobil, kecelakaan, sampai dia nggak sadar. Dan sungguh-sungguh sudah di tepi jurang gitu, saudara. Sudah sebagian di jurang, tapi dia nggak sampai jatuh ke jurang. Dia sadar, dia tuh kaget, ini sudah di tepi jurang. Ini kalau nggak ditolong Tuhan sudah masuk jurang, dia mati. Di situ dia nangis, dia tahu kemurahan Tuhan saja. Ini peringatan dari Tuhan. Temannya juga berkata, kembalilah pada Tuhan. Jangan terus engkau nekat, nanti risiko bahaya. Dan dia bersyukur keluarga Allah buka di Bali. Lalu dia bergabung di keluarga Allah Bali. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, ibadah sungguh, doa sungguh, melayani sungguh-sungguh. Dan Tuhan mulai angkat, Tuhan mulai berkati, Tuhan berkati. Dia berkata hidupnya berubah, mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya itu, sekarang jadi SGL, Staf Gembala Loka KA Bali, saudara. Sekarang yang mimpin KA Bali dia, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Naik turun, tapi jangan endingnya habis seperti Lut. Sekalipun naik turun, endingnya naik. Hari ini saya akan katakan buat saudara, Tuhan sedang ngajari saudara. Ayo, jangan lagi naik turun, mulai naik lagi, dan terus naik, dan terus naik, dan terus naik, dan terus naik. Belajar seperti Abraham, dan saudara akan lihat
kasih karunia. Yang baik dari Lot awalnya tangkap, tapi salahnya yang tidak baik dibuang. Jangan diulangi juga. Dan kau akan melihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Semua bangkit berdiri. segenap hati saudara. Katakan sebelum lagu ini, hati kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan, ingin menyenangkan-Mu Tuhan, meteraikan kerinduan, keinginan ini Tuhan, supaya segenap kehidupan kami hanya ingin menyenangkan Kau, hanya ingin memuliakan Kau Tuhan. Kau segala-galanya, Kau sudah korbankan diri-Mu di atas kayu salib. Kau terima semua kutuk, Kau terima semua penghukuman, Kau terima semua penderitaan, karena kasih-Mu pada setiap kami, supaya kami keluar dari kutuk, supaya kami keluar dari hukuman, supaya kami hidup dalam kasih karunia, supaya kami hidup dalam anugerah, supaya kami hidup dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, jamah hati kami, biar hati ini Tuhan Kau bukakan kami menjadi orang yang mudah percaya dengan kuasa-Mu. Kau Allah yang berhak untuk beri pengampunan dan kasih karunia. Percaya dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah rela korbankan semuanya. Engkau menerima, oh kami sekalipun kami orang berdosa, Engkau mengampuni, Engkau pulihkan Tuhan. Kami doa, beri hati yang mudah percaya. Kalau ada yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, saat ini katakan, Tuhan Yesus, aku mau percaya, aku datang padamu. Oh jadilah Tuhan dan juru selamatku, jadikan aku umat-Mu Tuhan. Aku percaya, aku mau ikut Engkau dengan iman percaya. Saudara, belajar bisa percaya, saudara. Oh sungguh-sungguh, kalau katakan aku tinggalkan dosa, aku mau tinggalkan dosa. Semua orang, kalau saat ini saudara merasa Tuhan ingatkan dosa-Mu itu saudara, jangan saudara diam. Diam itu bisa menghancurkan. Jangan hidup dalam dosa, jangan
kamu doakan setiap jemaat. Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa. Engkau yang menuntunnya. Hari ini terjadi kembalikan. Hari ini terjadi pemulihan. Hari ini terjadi kebangkitan iman. Hari ini terjadi terobosan. Mujizat terjadi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terus berkarya, dan kami lihat karyamu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya ingat saudara tadi waktu doa, tadi Bu Sari itu salah satunya yang ditaati. Dia dengar Pak baca khotbah, hormati orang tuamu, berkati orang tuamu. Selalu dia juga taati lakukan. Aku menghormati, aku berkati orang tuaku, dan dia diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk.